Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Eh, Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai artikel kami yang berjudul Analisis Piplot Komponen Utama untuk Pemetaan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kemiskinan. Saya Hana Siti Aziza beserta rekan saya Kamelia Hidayat akan menjelaskan mengenai analisis yang kami lakukan. Analisis ini dimulai dari latar belakang bahwa kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, di mana kemiskinan ini mencakup banyak aspek yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan struktur demografi masyarakat. Jawa Tengah pun sebagai salah satu provinsi yang dengan jumlah penduduk kemiskinan ini, sehingga pada tahun 2023 pun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Namun tetap eh, masalah kemiskinan ini yang dilihat dari angka kemiskinan tetap menjadi perhatian yang mendesak untuk ditangani. Diperlukan pemetaan kemiskinan berdasarkan karakteristik dan faktor-faktor yang berpengaruh. Itu adalah eh, awal mula langkah yang penting untuk memahami pola dan distribusi kemiskinan. Analisis ini berguna untuk memetakan kondisi pada saat ini dan juga untuk merencanakan atau mengantisipasi keadaan yang mendatang. Kemudian, sebagai metode statistik, analisis biplot komponen utama menawarkan visualisasi dua dimensi dari dua multivariat. Kemungkinan kita untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel yang kompleks. Dalam penelitian ini, kami akan mengaplikasikan analisis biplot komponen utama dalam memetakan karakteristik kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2023. Variabel yang digunakan mencakup presentasi kemiskinan, presentasi penduduk dengan keluhan kesehatan, rata-rata lama sekolah, rasio beban ketergantungan, presentasi penduduk dengan pekerjaan formal, upah kerja informal, dan tingkat pengangguran. Kemudian melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih terperinci tentang hubungan antar variabel serta pola dan faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Kemudian dengan mengintegrasikan pendekatan analisis biplot komponen utama, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik terhadap kemiskinan. Metode biplot komponen utama yang akan dilakukan langkah-langkahnya dijabarkan sebagai berikut, di mana yang pertama ada menyusun matriks data Y, kemudian menghitung standar deviasi pada masing-masing variabel, kemudian yang ketiga adalah menghitung matriks A yang merupakan standarisasi dari matriks Y, kemudian yang keempat adalah menghitung koefisien korelasi dan pada matriks korelasi, kemudian pengecekan asumsi, kemudian menghitung nilai agent dan vektor agent, menentukan banyaknya komponen utama, kemudian menghitung bobot komponen utama, dan menghitung skor komponennya. Dilanjutkan dengan menyusun matriks X dari skor komponen utama sebagai inputan analisis biplotnya. Kemudian menguraikan matriksnya, menghitung matriks G dan H yang merupakan titik titik koordinat dari objek penelitian dan H yang merupakan titik koordinat dari P variabel peubah. Kemudian dibentuklah grafik biplotnya. Selanjutnya menghitung nilai keragaman yang dapat diterangkan oleh grafik biplot. Dan yang terakhir dengan menginterpretasikan hasil pemetaan biplot komponen utama. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya Kamelia. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai statistika deskriptif untuk menyampaikan informasi umum yang terdapat dalam data, di mana variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 7, yaitu yang pertama ada persentase kemiskinan, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, rata-rata lama sekolah, rasio beban angka ketergantungan, rata-rata gaji pekerja informal, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase penduduk. Dengan hasil statistika deskriptifnya tertera pada tabel, di mana diketahui bahwa pada variabel kemiskinan, data memiliki rentang antara 4,2% sampai 16,34% dengan rata-ratanya adalah 10,40%.
di mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dari tingkat kemiskinan yang cukup besar. Kemudian untuk keluhan kesehatan yang dialami oleh masyarakat dapat dikatakan cukup tinggi dengan rata-ratanya yaitu 29,93% dan memiliki angka yang berkisar antara 22,21% hingga 53,85%. Kemudian sebagian besar dari masyarakat kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata lama sekolah selama 8,25 tahun dengan angka yang berkisar antara 6,40 hingga 11,24 tahun. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan beban ketergantungan penduduk, dapat diketahui bahwa beban ketergantungan penduduk sudah cukup merata dengan rentang nilainya yang berkisar 40,38% hingga 47,12%, serta rata-ratanya yang 43,97%. Dengan rata-rata gaji pekerja informalnya sebesar 1.069.756 hingga 2.558.000 rupiah. Dan rata-ratanya adalah sebesar 1.610.742.000 rupiah. Di mana tingkat pengangguran terbuka dari kabupaten kota yang ada memiliki rentang nilai antara 1,92% hingga 8,98% dengan rata-ratanya 4,86%. Dan persentase penduduk memiliki angka berkisar antara 0,33% hingga 5,44% dengan rata-ratanya adalah 2,86%. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi yang cukup signifikan pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya merupakan hasil analisis Biplot komponen utama, di mana pertama dilakukan pembentukan matriks X yang merupakan matriks data yang terdiri dari 35 baris dengan 7 variabel. Kemudian selanjutnya dari matriks X tersebut dilakukan standarisasi yang disebut sebagai matriks Z. Kemudian dilakukan perhitungan matriks korelasi antar variabelnya. Di sini matriks korelasi sendiri didefinisikan sebagai matriks R dan dilakukan perhitungan nilai eigen serta vektor eigen. Di mana berdasarkan nilai eigen dapat dilihat bahwa komponen utama yang dihasilkan akan dipilih komponen utama berdasarkan nilai eigen yang memiliki nilai lebih dari satu. Nah, pada penelitian ini diperoleh bahwa komponen utama satu dan juga komponen utama kedua merupakan komponen utama yang memiliki nilai eigen yang lebih dari satu, sehingga dipilih komponen utama sebanyak dua dengan proporsi kumulatifnya adalah sebesar 66%. Selanjutnya, dilakukan perhitungan penguraian matriks dengan menggunakan metode SVD atau Singular Value Decomposition, sehingga diperoleh matriks U, L, dan juga A yang tertera pada layar, dan dilanjutkan dengan perhitungan matriks G dan juga H aksen dengan nilai alfa sebesar 0,5 dan diperoleh matriks G yang merupakan yang nantinya menjadi koordinat dari yang matriks G dan juga H yang nantinya menjadi koordinat dari grafik biplotnya. Dan kemudian titik koordinat dari variabel serta koordinat dari objeknya dapat dilihat pada tabel berikutnya, di mana dapat diketahui nilai dari koordinat dari setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan juga koordinat dari setiap variabel yang ada yang digunakan. Selanjutnya dapat ditampilkan terkait visualisasi grafik biplot yang dihasilkan, di mana apabila dilihat dari grafik biplot tersebut dapat dilakukan interpretasi berdasarkan 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai kedekatan antar objek yang diamati, di mana kedekatan antar objek yang diamati pada biplot menunjukkan tingkat kemiripan atau karakteristik yang sama antar objek yang ada berdasarkan kombinasi-kombinasi variabel yang digunakan. Sebagai contoh, pada hasil analisis ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Semarang, dan Kabupaten Jepara memiliki nilai yang tinggi pada rata-rata gaji pekerja informal atau ya
variabel X5. Sedangkan Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, dan juga Magelang memiliki nilai tinggi pada rasio beban angka ketergantungan atau X4. Dan di sisi lain, kabupaten yang lainnya yaitu seperti Karanganyar, Pati, Temanggung, itu memiliki nilai yang tinggi pada variabel rata-rata lama sekolah atau X3. Dan juga Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes memiliki nilai yang tinggi pada variabel tingkat pengangguran terbuka, serta untuk dan juga persentase penduduk, dan kabupaten lainnya seperti Klaten, Wonogiri, Blora, dan Kendal ataupun Kabupaten Batang berada di tengah-tengah grafik yang menunjukkan bahwa pada kabupaten ini seluruh variabel memiliki nilai yang hampir sama sehingga tidak ada variabel yang dominan. Kemudian interpretasi selanjutnya dapat dilihat mengenai keragaman dari variabel, di mana keragaman dari variabelnya dapat dilihat melalui panjang vektor pada biplot, dan dapat diketahui bahwa rata-rata gaji pekerja informal memiliki vektor yang terpanjang yang menunjukkan bahwa kontribusi terbesar pada komponen utama pertama. Sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk itu memiliki kontribusi yang dominan pada dimensi komponen utama kedua. Dan di sini variabel persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan itu merupakan faktor yang terpendek, atau dalam artian di sini variabel ini tidak cukup menunjukkan kontribusi yang signifikan. Selanjutnya adalah interpretasi mengenai korelasi antar variabelnya, yang mana dapat dilihat melalui orientasi dari vektor, dan berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk, itu memiliki arah yang sejajar, yang mana hal ini itu menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan positif yang kuat, dan sebaliknya untuk variabel persentase kemiskinan itu memiliki arah yang berlawanan dengan rata-rata gaji pekerja informal yang menunjukkan korelasi yang negatif antar variabelnya. Sedangkan untuk variabel rasio beban angka ketergantungan dan rata-rata gaji pekerja informal memiliki hubungan yang cukup lemah. Dan yang terakhir adalah mengenai nilai variabel pada suatu objek, di mana nilai variabel pada suatu objeknya, yaitu kabupaten atau kota, dapat diidentifikasi berdasarkan posisi dari vektor variabel. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kabupaten Jepara memiliki nilai tinggi pada rata-rata gaji pekerja informal, sedangkan Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Wonosobo itu memiliki nilai yang tertinggi pada rasio beban angka ketergantungan. Kemudian Kabupaten Karanganyar, Pati, Temanggung itu memiliki nilai tertinggi pada rata-rata lama sekolah, dan Kabupaten Pemalang, Tegal, Brebes itu memiliki nilai tertinggi pada tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel rata-rata gaji pekerja informal dan rata-rata lama sekolah itu memiliki kontribusi yang terbesar pada dimensi komponen utama pertama, sedangkan untuk variabel tingkat pengangguran terbuka dan variabel persentase penduduk itu lebih dominan pada dimensi komponen utama yang kedua. Nah, berdasarkan hasil komponen utama tersebut dapat dikatakan bahwa informasi yang diperoleh yang dapat dijelaskan oleh kedua komponen utama ini yaitu sebesar 75%, di mana hasil biplotnya menunjukkan bahwa hubungan antar variabelnya memiliki korelasi positif yang kuat, yaitu antara variabel tingkat pengangguran terbuka dengan persentase penduduk, serta korelasi yang negatif antara variabel persentase kemiskinan dengan rata-rata gaji pekerja informal. Dan untuk rasio beban antara angka ketergantungan dan rata-rata gaji pekerja informal itu menunjukkan hubungan yang lemah. Dari kesimpulan tersebut dapat diberikan saran, yaitu yang pertama mengenai variabel yang digunakan. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis yang lebih berfokus pada variabel yang dominan, yaitu gaji pekerja informal, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase penduduk untuk menggambarkan mengenai kemiskinan yang ada di kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dapat dilakukan juga penambahan analisis klaster untuk mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan karakteristiknya sehingga dapat lebih diketahui kelompok-kelompok kabupaten kota yang
berdasarkan karakteristik dari kemiskinan yang ada di setiap kabupaten kotanya. Kemudian yang ketiga yaitu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah disarankan untuk memprioritaskan perhatian pada variabel gaji pekerja informal, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase penduduk sebagai variabel-variabel yang mencerminkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.